Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Edu Kreator, edukasi konten kreator. Ini ada pertanyaan spam pendapatan dari sobat kita, siapa ini? Andrea Hen. Ya, kita sebut saja sobat Andri. Andri bertanya, apa yang menyebabkan pendapatan channel YouTube kita menjadi spam? Bagaimana tuh? Nah, beliau jelaskan lagi. Misalnya, estimasi pendapatan 1 juta, tetapi pendapatan iklan YouTube hanya 350.000. Tertulis estimasi di YouTube Studio 1 juta tertulis. Namun ketika dicek di AdSense, lah kok hanya 350.000? Bagaimana ini, bagaimana? Mana duit saya berapa ya, 650.000 mana? Muncul lagi pertanyaan beliau berikutnya, apakah betul? Apakah betul? Apakah betul ini harusnya? Aduh, ini spam huruf ini. Apakah betul pendapatan YouTube yang kebanyakan spam di suatu channel tiap bulan bisa dismonetisasi? Sebenarnya bukan dismonetisasi, itu bakal ditutup AdSense-nya, diblokir channelnya. Begitu kejadiannya. Begini, kita membicarakan soal pendapatan atau gaji YouTube senilai 1 juta, namun ketika dicek gajinya di AdSense yang masuk hanya 350.000, lalu nanti di YouTube Studionya akan disesuaikan menjadi tinggal 350.000 yang tertulis di bulan tersebut. Kan begitu kurang lebih ceritanya kan, misal nih, channel ini nih, 571.000. Nah, ini kan tertulis estimasi pendapatan. Kalau kita cuek aja, kita cuek nih, kita lanjut aja nih buat konten. Nah, sambil ngopi kita lanjut buat konten. Lalu kita kagak usah pikir macam-macam dah soal pendapatan, kita ngonten, ngonten, ngonten. Itu biasa nih yang terjadi di channel Tamlika ini, bukan channel yang ini. Kalau tertulis estimasi 571.000, ya paling nanti yang masuk di AdSense itu 560 atau 530. Nah, paling kayak begitu biasanya, hanya kurang berapa ribu. Tapi kalau yang ekstrim kayak 1 juta tinggal 300 yang masuk, berarti 70% penghasilan dari channel itu spam kan? Itu ada 2 opsi yang harus diantisipasi. Opsi yang pertama ialah jangan sampai channel kita ditembak spam oleh orang lain. Opsi yang kedua ialah jangan-jangan kita yang nakal terhadap channel kita sendiri. Namun dua-dua opsi tersebut bisa merusak channel kita. Lalu apa yang kita harus lakukan? Pertama begini, kalau kita ngelihat 70% penghasilan dari channel kita ketika sudah masuk di AdSense itu hilang, kayak begini harusnya 1 juta diestimasi tapi yang masuk hanya 350.000, dan itu sudah berjalan 2 kali. Sudah 2 kali kita harus membuat laporan bahwa ada traffic invalid di channel kita. Harus. Itu udah saya buatkan kontennya di channel Tamlika, bagaimana masalah mengatasi traffic invalid atau traffic tidak valid. Jadi itu harus diatasi. Misalkan kita lihat udah 2 kali nih kejadian. Harusnya estimasinya 1 juta, tapi yang masuk hanya 350, berarti kurang lebih kan hilangnya 70%. Itu besar. 2-3 kali kena kayak begini, disikat AdSense kita. Jadi kita harus buatkan laporan, baik kalau kita berpikir ada orang lain yang melakukan yang kagak-kagak terhadap channel kita. Tapi bagaimana kalau kita yang melakukan yang kagak-kagak terhadap channel kita? Saran pribadi saya begini kawan-kawan. Kalau kita ngebuat yang kagak-kagak terhadap channel kita, ya oke lah kalau memang channel tersebut bukan channel yang kita sayang.
Tapi kalau channel yang kita sayang, kita udah rawat, kita upload setengah mati, kita buatkan konten, lalu kita mau paksain juga buat yang kagak-kagak, ingat cepat atau lambat bakal kedapatan juga. Makanya yang main VPN itu bukan di channel yang memang ditujukan untuk jangka waktu panjang. Bukan, mereka memang kerja menyiapkan channel-channel yang untuk dimainkan VPN. Lah, muncul kawan-kawan ngeliat, mau juga main kayak begitu. Tapi buatnya di channel yang utama. Nanti kalau disikat sama YouTube atau Google, hilang channel tersebut kan sedih juga, udah setengah mati dibuat. Cocok gak kan? Setengah mati dibuatin konten, kontennya kita sayang. Beda halnya kalau memang kita kerja untuk lakukan hal seperti begitu. Dari awal kita udah tahu bahwa ini channel bakal bakal hilang, bakal ke-suspend. Jadi kita udah siap. Tapi kalau kita kagak tahu, kita langsung sikat main aja buat yang kagak-kagak. Channel di-suspend, udah ada 100 konten yang setengah mati kita buat. Kita sayang konten tersebut, bagaimana menurut kawan-kawan? Jadi ketika kawan-kawan lihat teman misal yang main, jangan langsung diikutin bulat-bulat. Atau misalkan nih kita lihat orang lain penghasilannya tinggi, akhirnya kita korbankan channel kesayangan kita. Begitu selalu polanya yang terjadi, berulang-ulang. Dan nanti kalau channelnya udah di-suspend, awalnya ini kayak begini, pendapatan 1 juta, yang masuk 350. Pendapatan 1 juta, yang masuk 200. Pendapatan 1 juta, yang masuk 100. Bulan berikutnya, jangankan pendapatan masuk, channelnya udah hilang, adsense-nya udah diblokir. Padahal buat konten setengah mati. Akhirnya putus asa menyalahkan YouTube. Jadi kalau memang mau ngonten itu agak salah kalau fokus pertamanya itu pendapatan. Saya kasih contoh, buat channel mancing apakah pasti sukses? Buat channel mainan anak-anak, apakah pasti sukses? Buat channel makan-makan mukbang, apakah pasti sukses? Buat channel edukasi, apakah pasti sukses? Bagaimana menurut kawan-kawan? Tidak ada channel yang pasti sukses. Yang ada itu kita harus mencocokkan antara diri kita, konten kita dengan channel kita. Coba kita lihat deh. Ini santai aja, santai. Kita lihat, misalkan kawan-kawan lihat di YouTube. Kawan-kawan mau buat channel masak. Apakah buat channel masak pasti sukses? Kagak ada channel yang pasti sukses. Masak telur. Nah, kita enter. Masak telur nih misalkan. Lo mana mana mana. Atau mungkin harus ditulis cara goreng telur, cara masak telur. Membuat channel yang pasti sukses. Fokus kita jadinya kan melihat konten-konten seputar ide konten. Akhirnya kita berujung ikut-ikutan, cocok kagak? Bayangkan. Ini dia buat, ini enak banget masak telur ceplok. 3,8 juta kali ditonton. Nah, muncul perkara kita, wah dia masak telur 3 juta kali ditonton, saya masak telur juga dah. Luar biasa enak, cara lain masak telur 200.000 kali ditonton. Baru 5 bulan yang ini. Yang ini udah 2 tahun. 3,8 juta kali ditonton. Lalu kita lihat, kita bilang, wah ini kayaknya ide konten saya ini masak-memasak dah. 1 juta subscriber. Lalu habis itu kita lihat di bagian video terbarunya. Nah ini masih agak mendingan ini, 2.000 kali ditonton, 5.000 kali ditonton. Wah ini saya bisa sukses nih kalau buat channel masak. Kagak begitu juga.
Kita lihat dah, kita ubah filternya jadi urutkan dari yang paling baru di-upload. Orang-orang yang baru masak telur, kira-kira bagaimana videonya, penontonnya. Nah, ini 1 jam yang lalu ada, oh ini konten short ini, ada tulisannya short. Yang ini 2 jam belum ditonton. Yang ini 5 jam belum ditonton. 13 jam belum ditonton. 14 jam ini lumayan 2.000. 14 jam belum ditonton. 15 jam belum 24 kali ditonton. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Begini, kita lihat sebuah channel buat konten masak sukses. Apakah kita harus juga buat konten masak? Iya, kalau hobi kita memang memasak. Kita lihat channel buat konten mainan anak-anak. Wah, ini buat konten mainan anak-anak ini pada sukses. Saya harus buat konten mainan anak-anak juga nih kayaknya. Kita buat kalau memang kita hobinya merekam mainan anak-anak. Itu bisa. Kita lihat konten mancing, gondrong labanan, sukses. Raja mancing, sukses. Saya buat juga dah konten mancing. Banyak juga channel mancing yang kagak sukses. Intinya kita buat channel sesuai dengan apa hobi kita, apa keahlian kita, supaya kita tidak terbebani sambil kita belajar bagaimana membuat konten. Kalau kita membuat konten yang kita tidak kuasai, nanti kita akan sulit berbicara di depan kamera, kagak rileks, kagak santai, akhirnya penonton pusing juga lihat. Nah, kayak begitu sebenarnya, sesantai itu. Buatlah konten akan hal apa yang kawan-kawan kuasai. Senangnya mancing, buat konten mancing. Senangnya masak, buat konten masak. Senangnya tanaman, buat konten tanaman. Dan bukan melihat ide konten yang laris lalu ikut-ikutan buat itu. Oke? Sesimpel itu. Agar kita tidak terjebak di lingkaran bagaimana memaksakan pendapatan supaya naik. Itu, karena kalau konten kita mulai naik, pendapatan bakal ngikut. Tenang aja. Oke, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.